Cerita lengkap manga Boruto to Blue Vortex Chapter 1. Cover manga diisi oleh Boruto yang sudah dewasa, dengan judul Boruto. Sebelum memulai, cerita ini adalah lanjutan kejadian setelah semua warga Konoha terkena teknik Zeno Eida, di Boruto Naruto Next Generation. Yang dimana, hidup Boruto dan Kawaki menjadi tertukar, ditambah atas hilangnya Hokage ke-7 Naruto karena ulah Kawaki. Dan Boruto menjadi korban fitnah dituduh membunuh Naruto oleh Kawaki. Cerita dibuka dengan kemunculan Sarada yang berada di ruang Hokage. Dan terdapat tulisan di samping gambar berbunyi, memasuki babak baru. Di desa Konoha setelah bencana besar, Sarada berdiri di depan ruang Hokage dengan ekspresi tidak puas. Narasi menjelaskan, babak kedua dimulai. Time skip Boruto to Blue Vortex. Cerita dimulai dengan amukan kemarahan Sarada terhadap Shikamaru, karena penjelasannya mengenai kebenaran Boruto yang tidak pernah dimengerti. Shikamaru pun sebaliknya seperti itu. Dia tidak akan berkompromi kepada Sarada, karena tindakan Boruto sudah kelewat batas seperti halnya pemberontak. Karena Boruto sudah membunuh Hokage, dan percobaan membunuh Kawaki putra Hokage, sehingga membuatnya layak diberi sanksi. Sarada sebagai salah satu orang yang tak terpengaruh Zeno, mencoba menyadarkan Shikamaru bahwa Boruto tidak akan mungkin membunuh Hokage, karena cerita itu tidak benar dan dia meminta Boruto untuk membela diri untuk menjelaskan semua ini. Konohamaru yang berada di situ pun berkata, mengapa Boruto kabur jika dia tidak bersalah, dan mereka juga punya bukti kejahatan Boruto, dengan saksi Senrigan milik Eida. Kemudian Sarada menjawab, Boruto kabur karena dari desa memberi perintah pada para shinobi untuk membunuhnya. Dia pun meminta agar mencabut perintah itu, agar Boruto bisa kembali ke desa, dan menjelaskan semuanya. Shikamaru lalu menjelaskan, sanksi yang sedang dijalani Boruto itu atas keinginan semua penduduk desa. Jika dicabut mereka tidak akan menerima, karena Boruto harus mendapat hukuman yang setimpal. Atas pengkhianatannya membunuh Hokage, Shikamaru pun memberi peringatan kepada Sarada, bahwa pembicaraan mengenai Boruto selesai, dan kali ini adalah yang terakhir. Dan kemudian memerintah Sarada keluar untuk kembali menjalani misi. Lalu Sarada mengucap dasar kepala batu, kepada Shikamaru. Konohamaru pun berkata pada Sarada agar berkata sopan pada Hokage ke-8 alias Shikamaru. Namun Shikamaru membiarkannya sambil mengancam Sarada jika dia bersikap seperti ini terus, Sarada mungkin akan selamanya menjadi genin. Sarada pun menyinggung, apa karena ayahnya Sasuke adalah seorang pemberontak seperti Boruto, sehingga dia diperlakukan seperti itu. Shikamaru mengatakan semua ini tidak ada hubungannya, dia hanya ingin Sarada menjadi lebih baik, layaknya shinobi Konoha. Kemudian Sarada kembali menyinggung, tentang Hokage ke-7 yang dulu berjuang menyelamatkan ayahnya Sasuke, dari kegelapan untuk kembali ke desa Konoha, lalu menjadi Hokage meski masih genin. Sarada pun berkata pada Shikamaru, bahwa Naruto lah Hokage panutannya, bukanlah dia. Shin beralih pada Kawaki yang sedang berada di dimensi Daikokuten, tempat dia menyembunyikan Naruto dan Hinata. Kemudian beralih pada Sumire dan Sarada yang sedang menjalankan misi. Sumire mengingatkan Sarada bahwa yang dia lakukan kepada Shikamaru adalah hal yang sia-sia. Pada dasarnya ingatan semua orang sudah terkena efek Zeno, yang pada saat ini posisi Kawaki adalah anak dari Naruto, sedangkan Boruto adalah pengkhianat desa yang membunuh Naruto. Alasan Sarada tak pernah lelah menyadarkan Shikamaru karena tubuh Kawaki adalah hasil modifikasi Kara, sehingga bisa menjadi bukti kuat, serta Shikamaru juga pernah mempertanyakan keberadaan Momoshiki pada Kawaki. Singkat cerita Sarada dan Sumire pun tiba di tempat Eida dan Daemon. Mereka berdua diperintahkan Shikamaru untuk mengawasi mereka. Lalu Eida berkata pada Sarada, mengapa dia tak pernah menyerah menyadarkan semua orang, karena itu adalah hal yang mustahil terjadi. Dia pun menjelaskan, teknik Zeno sama seperti teknik pemikat yang tidak bisa dia kontrol, karena kekuatan itu berasal dari senjutsu Otsutsuki yang sangat kuat. Zeno adalah sebuah perwujudan keinginan, dan saat itu Kawaki terdesak. Tanpa sengaja Eida keluarkan kekuatan Zeno secara alami, dan terjadilah situasi seperti sekarang. Sehingga teknik itu merubah semua ingatan warga Konoha. Kekuatan itu menulis ulang mengenai Boruto dan Kawaki, dan hasilnya posisi Boruto dan Kawaki tertukar.
Namun Eida perlahan sudah mulai mengerti cara kerja kekuatan pada dirinya. Eida memberitahu Sarada daripada menyadarkan, lebih baik menimpa ingatan baru pada semua orang, karena cara itu lebih efektif menurutnya. Karena semakin dia berusaha menyadarkan, justru sebaliknya dianggap aneh menurut mereka. Tapi dia curiga mengapa Sarada dan Sumire tidak terpengaruh oleh kekuatannya, karena pada dasarnya hanya Otsutsuki dan yang mempunyai hubungan darah dengannya yang tidak terpengaruh oleh kekuatan Eida. Sarada dan Sumire pun mengalihkan pembicaraan, setelah Eida menyadari semua itu. Dan Eida pun berhasil dikelabui oleh perkataan mereka, yang mengaku sebenarnya juga terpengaruh, hanya tak terlihat efeknya. Di sisi lain mereka teringat perkataan Shikamaru, supaya mereka berdua agar tetap terlihat terpengaruh oleh Eida, demi keselamatan mereka, terutama kecurigaan dari Daemon. Karena mereka berpeluang bisa membunuh Eida, namun jika sandiwara mereka diketahui, bisa saja nyawa mereka akan melayang. Shin beralih pada Kawaki yang sedang berdiri memandangi desa Konoha, kebetulan di sampingnya juga terdapat Mitsuki. Kawaki berkata pada Mitsuki agar menahan rasa membunuhnya, karena ego itu membuatnya tak merasa nyaman. Mitsuki mengatakan pada Kawaki agar tetap waspada, karena menurutnya Boruto sampai saat ini masih mengincar nyawanya. Mitsuki menyamakan Boruto dan Kawaki sekarang adalah seorang Otsutsuki. Bisa saja Boruto diam-diam gunakan teknik menyembunyikan cakranya untuk mengawasi Kawaki. Menurut Kawaki, Boruto bisa saja lolos dari deteksi tim sensor, namun tidak dengan pengawasannya. Ketika Boruto datang ke desa, Kawaki bisa langsung merasakan hawa keberadaannya, dan Boruto tidak bisa menipu matanya. Mitsuki pun tidak sabar ingin membunuh Boruto dengan tangannya sendiri, demi melindungi Kawaki. Gitupun Kawaki mempersilahkan Mitsuki melakukan apa yang dia inginkan, namun dengan syarat agar Mitsuki tidak selalu mengikutinya seperti orang tidak waras. Karena menurut Kawaki cukup mengganggu. Mitsuki pun terdiam setelah mendapat bentakan dari Kawaki. Dan tiba-tiba Kawaki mendapat informasi dari regu pencari yang telah menemukan tanda cakar milik kode, tepatnya sebelah timur di distrik C. Kawaki pun memperlihatkan kekuatan Otsutsuki-nya, yaitu dengan cara terbang menuju tanda cakar itu berada. Sambil melihat Kawaki pergi, Mitsuki sepertinya sedikit menaruh curiga pada Kawaki, apakah dia benar-benar matahari yang menyinari bulan seperti dirinya. Terlihat di hutan Konoha Himawari dan Chocho sedang bertarung. Himawari mencoba menendang Chocho, namun Chocho berhasil menyerang balik dengan pukulan. Lalu Himawari menghindar ke atas, Chocho pun merubah dirinya menjadi bola untuk menyerang. Himawari hampir jatuh, tapi dengan sigap Chocho berhasil menangkap Himawari. Ternyata mereka berdua sedang berlatih. Inojin yang menghampiri Himawari memperingatkan, jika melompat harus dengan persiapan agar tidak terjatuh. Shikada yang berada di situ pun memuji Himawari, karena gerakannya cukup bagus, dan berkata bahwa Himawari adik dari Kawaki memang hebat. Chocho tidak mau ketinggalan. Dia juga memuji Himawari, karena sudah banyak kemajuan, terlihat dari tendangannya yang cukup bagus. Kemudian Himawari ditanya mengapa dia ingin menjadi lebih kuat. Dia pun menjawab, Himawari bukan hanya sekedar ingin menjadi kuat, namun tujuan sebenarnya adalah, suatu saat bisa membantu Boruto. Inoshikacho pun terkejut setelah mendengar perkataan Himawari. Kemudian Shikadai menyadarkan Himawari bahwa Boruto itu adalah pembunuh ayahnya. Himawari pun tahu, jika perkataannya bisa membuat semua orang membencinya. Dan pemikirannya tidak seperti orang lain. Dia percaya Boruto bukanlah pembunuh ayahnya, dan Himawari meyakini bahwa ayahnya Naruto masih hidup. Saat terjadi kerusuhan, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Boruto telah melindungi dirinya dan ayahnya dengan nyawanya sendiri. Jika benar Boruto telah membunuh ayahnya, pasti dia mempunyai alasan tersendiri. Beralih pada Kawaki yang sedang sibuk menghilangkan tanda cakar kode dengan kekuatan matanya. Terdengar para shinobi sedang membicarakan kode, mengapa dia tidak menyerang Konoha padahal sudah sedekat ini. Dan mereka juga berbicara tentang kode yang mempunyai ribuan pasukan. Shinobi lain berkata, tujuan kode adalah membunuh Boruto, jadi desa Konoha aman karena tidak adanya Boruto di desa. Mereka berharap mereka berdua bertemu dan saling menghancurkan. Kemudian Kawaki tak sengaja menemukan tanda cakar di punggung Shinobi di dekatnya.
Kawaki pun segera melapor pada Shikamaru, agar mengumpulkan para tim pencari, supaya Kawaki bisa menghilangkan tanda cakar itu sekaligus, gitu dia menemukannya. Dan tiba-tiba di keramaian desa Konoha muncul sebuah sosok monster lewat tubuh salah satu shinobi. Tim sensor pun kebingungan, karena terdeteksi cakra baru tak dikenal. Tanpa permisi, para monster Sumeaka itu pun memukul salah satu warga hingga terpental. Sedikit penjelasan, para monster ini adalah hasil dari pecahan jubi dan sedikit campur tangan kode, maka dari itu setiap Sumeaka mempunyai Sumeato atau tanda cakar, lalu pecahan jubi itu dinamakan Sumeaka. Lanjut, kemudian kepolisian Konoha melapor agar segera dikirimkan bantuan. Shikamaru pun memerintah Konohamaru agar segera evakuasi para warga, lalu terjunkan para shinobi yang bisa bertarung ke lokasi para pasukan Sumeaka itu berada. Dan Shikamaru mempertanyakan apa tujuan kode di balik invasi mendadak ini. Kawaki dengan cepat datang menolong warga Konoha. Disusul juga Sarada, bertarung melawan para Sumeaka itu. Tepat di depan Sarada, kode tiba-tiba muncul, lewat salah satu Sumeaka. Sarada pun menanyakan, ada perlu apa dia datang ke Konoha. Tujuan kode yaitu memancing Boruto agar muncul, karena selama 2 tahun dia lelah mencarinya, maka dari itu kode sengaja menginvasi Konoha. Tepat di muka kode, Boruto pun muncul sambil berkata, cara berpikir kode sangat menjijikan, karena itu membuat para wanita menjauhinya. Kode pun dengan cepat mencakar Boruto, namun Boruto berhasil menghindar. Dan terlihat Kawaki seperti merasakan cakra Boruto dan kode, gitu pun Eida dan Sumire. Tim sensor melaporkan bahwa Boruto terdeteksi cakranya, tepat di dekat kode berada. Shikamaru segera memerintahkan para shinobi agar diutamakan menghadapi kode dan pasukan Sumeakanya, dan juga awasi pergerakan Boruto, sekaligus cari tahu apa tujuannya datang ke Konoha. Di tempat lain terlihat Kawaki terdiam sambil berkata, akhirnya muncul juga kau Boruto. Dan manga ini ditutup dengan kata-kata narasi berbunyi, pusaran takdir kembali berbaur. Manga Boruto to Blue Vortex Chapter 1 pun selesai.